Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fotografi produk. Fotografi produk merupakan salah satu dari genre di dalam fotografi yang kita ketahui ya, fotografi itu memiliki banyak sekali genre. Ya, ada yang fokus ke landscape, gitu ya, ada fokus ke orang sebagai objek dari fotografinya, tapi juga ada produk gitu ya. Nah, produk fotografi ini tujuannya adalah visualisasi, yaitu bagaimana menggambarkan suatu produk ya, bisa bentuk barang, bisa bentuk makanan, bisa bentuk apapun selain ini kategorinya benda mati, berarti selain manusia, juga selain pemandangan, artinya produk-produk, baik produk-produk yang di sekitar kita atau barang-barang yang sifatnya komersial gitu ya, untuk ditampilkan secara lebih menarik gitu ya, jadi agar terlihatnya itu lebih wah gitu ya, lebih jelas, lebih menarik gitu ya. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan interest gitu ya, atau bisa juga untuk kepentingan komersial, misalnya untuk promosi, untuk display, untuk katalog dan sebagainya. Ya, ini bagian atau pengertian dari fotografi produk. Nah, manfaat dari fotografi produk sendiri yang pertama yaitu adalah meningkatkan nilai jual dari suatu produk. Nah, ini sudah jelas gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebuah produk gitu ya, yang diambil dengan kualitas yang bagus, visualisasi yang menarik, dibandingkan misalnya hanya diambil menggunakan kamera yang blur gitu ya, misalnya pakai HP-nya masih belum megapiksel ya, masih VGA itu, wah, maka hasilnya mesti beda ya. Ini orang akan lebih tertarik dengan visualisasi, kemudian wah ini bagus nih produknya ya, akan nilai jual dari sebuah produk itu akan meningkat, karena orang biasanya akan melihat ketika beli suatu produk itu kan lihat fotonya dulu gitu kan, akan lihat gambarnya dulu kan, wah ini kayaknya lebih enak nih gitu ya, ini lebih menarik nih, wah ini lebih bagus sepertinya gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan gitu ya, ketika menghasilkan suatu produk yang berkualitas, maka kepercayaan terhadap produk tersebut juga akan meningkat. Nah, 2 poin di atas sebenarnya berasal dari mana? Dari poin ketiga, yaitu apa? Visual yang menarik. Jadi dari visual yang menarik ini yang pertama gitu ya. Manfaatnya adalah memberikan visual menarik, kemudian apa gitu ya? Dari visual menarik bisa meningkatkan kepercayaan, kemudian setelah percaya akan meningkatkan nilai jual dari sebuah produk. Dan terakhir adalah sebagai brand awareness. Brand awareness itu ya bagaimana produk kita bisa dikenal. Nah, dikenalnya itu sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Oh, produk yang bagus, produk yang menarik, produk yang tampilannya keren gitu ya, produk yang selalu update. Artinya kesan terhadap produk kita gitu ya, itu adalah kesan-kesan yang positif. Nah, ada beberapa jenis foto produk ya, jenis-jenis foto produk yang biasa muncul atau yang sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik itu komersial maupun untuk dokumentasi pribadi. Yang pertama ada namanya clear background. Jadi clear background ini suatu hasil dari fotografi produk dengan menggunakan latar belakang polos. Ini yang paling banyak digunakan atau paling umum ya. Jadi warna polos yang paling banyak digunakan biasanya putih gitu ya, atau latar belakangnya hitam, atau backgroundnya itu hijau. Nah, paling banyak itu. Nah, tujuan clear background ini sebenarnya konsepnya sangat sederhana, minimalis, elegan, clear gitu kan. Tapi secara umum clear background ini bukan produk yang sudah jadi siap dipakai. Jadi kebanyakan yang memanfaatkan clear background ini untuk keperluan editing foto, gitu ya. Jadi clear background diambil,
foto produknya diambil menggunakan clear background, kemudian habis ini langsung masih diedit lagi. Nanti di custom gitu ya, di custom tadi ganti backgroundnya, diletakkan di mana, dimasukkan ke banner, dimasukkan ke desain untuk update sosial media dan seterusnya. Jadi ibaratnya yang namanya foto clear background itu mengumpulkan aset, mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan editing lebih lanjut. Nah, ini konsepnya adalah clear background. Nah, jadi keperluannya adalah untuk editing bahan masih mentah fotonya. Tapi ini paling banyak digunakan karena kan kalau di industri gitu kan, ini keperluannya apa gitu ya, untuk promosi gitu ya, dan untuk berbagai hal. Kemudian yang berikutnya adalah mode lifestyle gitu ya. Jadi lifestyle ini sebenarnya secara umum bagaimana menciptakan sebuah foto yang estetik gitu ya, yang memiliki tampilan yang stylish gitu ya. Jadi kalau secara gampangnya mode lifestyle ini adalah tampilan real di lokasi tertentu yang sebenarnya. Jadi misalnya kita sedang makan di restoran gitu kan, kemudian kita disajikan makanan, nah itu modenya mode lifestyle. Atau ada tas ya, tas kemudian ditaruh di etalase, kemudian kita ngambil ke sana. Jadi modenya adalah mode kondisi sebenarnya, kemudian di sana bisa kita tambahkan ornamen-ornamen tertentu biar lebih estetik tadi, gitu ya. Jadi ini konsepnya sangat penting. Jadi faktornya biasanya adalah tempatnya ada di mana gitu ya, kemudian penataan gitu ya, kemudian juga ornamen yang digunakan apa saja, dan terakhir tentu saja adalah teknik pengambilannya. Jadi pengambilan fotonya juga menjadi bagian paling penting untuk menghasilkan foto dengan mode lifestyle ini. Nah, yang berikutnya ada namanya scale shoot ya. Scale shoot itu apa gitu ya? Jadi scale shoot itu kita menampilkan sebuah objek gitu ya dalam fotografi produk, tetapi kita gunakan. Jadi produknya nggak tunggal. Minimal ada dua buah produk. Jadi misalnya sebagai contoh ini itu ada miniatur mobil gitu ya. Ada miniatur mobil. Jadi jual miniatur mobil gitu ya. Jadi mainan-mainan itu mobil-mobilan. Nah, ketika orang lihat itu kadang bingung nih, ini mobil beneran atau mainan gitu kan. Kalau mobil mainan ini ukurannya berapa gitu ya, tingginya berapa, lebarnya berapa. Karena kan mungkin ada ini ya, mau dikasih ke anaknya gitu kan, anaknya usia berapa nanti, kecilan atau kebesaran, atau mungkin ini mau ditaruh di atas meja untuk pajangan gitu kan. Nah itu kan macam-macam. Makanya ketika si customer atau si orang yang melihat produk ini kadang kebingungan gitu kan, nggak tahu nih ukurannya sebenarnya berapa gitu kan, maka kita perlu memberikan gambaran kepada si user tadi agar dia bisa mengetahui secara umum, oh perkiraan tuh sekian gitu ya. Karena kadang ada yang menuliskan juga ya ukuran gitu ya di deskripsi, panjang, lebar, tinggi, tapi orang masih mikir lagi 10 cm itu berapa sih, 20 cm itu berapa sih, kadang ada yang ngambil penggaris gitu ya. Nah, makanya scale shoot ini kita membuat misalnya dua gitu ya. Satu produk utama yang sebagai objeknya. Ini biasanya digunakan lebih banyak untuk keperluan komersial gitu. Kemudian yang kedua produk pembanding untuk skalanya gitu kan. Tapi yang sifatnya umum, yang semua orang hampir tahu. Dan itu ada di aktivitas semua orang sehari-hari, gitu ya. Contohnya, di sini ada misalnya di sini ada tumpukan uang, gitu ya. Tumpukan uang ini ada berapa banyak sih jumlahnya, gitu kan? Sehingga kira-kira tingginya mobil ini tuh segini. Atau biasanya yang paling banyak di ini ya, disandingkan dengan botol air mineral. Nah, semua orang kan tahu ya. Oh, kurang lebih tinggi botol air mineral itu segini. Berarti orang udah bisa membayangkan nih, oh miniatur mobilnya itu setinggi botol air mineral, atau kalau nggak spidol gitu kan, atau pulpen, atau apalah, artinya yang ada di sekitar kita. Nah ini digunakan untuk biar orang itu segera paham, oh ini ukurannya ternyata segini panjangnya. Jadi dia tidak salah gitu ya.
Jangan sampai nanti setelah order salah, kok ini ternyata cuma kecil gitu kan, terjadi komplain gitu kan. Terjadi komplain, harus melakukan pengembalian produk, ongkirnya biar ditanggung kita gitu kan. Kemudian juga nanti harus melakukan refund. Wah, itu sudah memperbanyak proses di dalam toko online-nya. Maka sebaiknya ketika produk-produk itu yang memiliki ukuran-ukuran tertentu yang tidak semua orang tahu, maka paling cocok menggunakan model scale shoot. Nah, yang berikutnya adalah individual shoot. Individual shoot ini mengambil foto produk secara tunggal ya, jadi hanya satu saja. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan ornamen tertentu atau penempatan tertentu ya. Nah, individual shoot ini paling banyak digunakan untuk keperluan katalog produk. Jadi katalog-katalog produk yang nantinya ini biasanya digunakan di marketplace ya. Jadi kalau marketplace itu kan kita jualan menggunakan katalog produk satu-satu seperti itu. Atau bisa juga digunakan untuk sosial media, atau bisa juga kalau zaman dulu ya kita pakai buku itu ya, buku katalog gitu kan. Katalog produknya ada satu-satu, kemudian harganya sekian-sekian. Jadi biasanya kalau yang melayani offline itu beberapa masih menggunakan katalog produk. Atau juga kalau satu-satu kadang ada ini ya, yang sedang promo atau yang menjadi top produk di sana, nah, dibuat bannernya itu, kemudian kita kasih satu produk. Ini konsep individual shoot, keperluannya biasanya untuk katalog produk. Kemudian produk grouping. Nah, kalau individual tadi adalah sendiri, kalau ini justru bersama-sama gitu ya. Artinya ada lebih dari satu produk yang ditampilkan. Jadi secara umum produk grouping ini digunakan ketika ada sebuah produk atau satu jenis produk yang memiliki beberapa variasi. Variasi itu bisa dari ukuran, bisa dari rasa gitu kan, bisa dari kategori tertentu gitu kan, manfaatnya untuk apa saja, bisa seperti itu. Jadi misalnya kalau kita makanan gitu ya, ada rasa A, rasa B, rasa C, nah itu kan bisa kita sajikan secara grouping. Atau juga misalnya di sini di skincare ya, misalnya ada yang digunakan untuk apalah gitu ya, ada untuk pembersih, ada untuk apa-apa gitu ya. Nah itu bisa disajikan. Atau bisa juga karena ukurannya gitu kan, jadi menyediakan ukuran A, ukuran B, ukuran C, ukuran D, maka itu bisa disajikan dengan produk grouping secara bersamaan gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk kalau di sosial media untuk thumbnailnya gitu, yang menarik gitu ya. Jadi misalnya ini untuk promosi tapi ya nggak single, tapi secara bersamaan. Jadi biasanya digunakan untuk thumbnail di awal. Kemudian ada namanya packaging. Packaging shoot ini lebih ke produk-produk yang memiliki kemasan gitu ya. Jadi biasanya ketika kita membeli suatu produk di tempat tertentu itu kan masih dikemas ya, masih segel. Jadi kadang itu nggak boleh dibuka gitu kan. Kita mau ngeliat dalamnya sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Itu kadang nggak ada. Apalagi kalau misalnya kita ke counter ya, kita ke counter beli HP baru gitu kan. Biasanya kan masih segel tuh, Mas boleh lihat isinya, nggak boleh gitu kan. Kalau jadi nanti kita buka kayak gitu kan. Padahal kita belum nyoba atau belum melihat. Makanya packaging shoot ini sangat dibutuhkan ya, terutama untuk bagaimana si user ini bisa melihat secara keseluruhan baik produknya. Jadi ketika nanti ini dibuka itu isinya apa saja sih gitu ya, yang akan kita dapatkan itu apa saja sih gitu ya. Satu, tujuannya adalah si user ini bisa mengetahui detail gitu ya, detail dari produk tadi, isinya apa saja dan seterusnya. Yang kedua, meminimalisir gitu ya dari pemalsuan barang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menyajikan foto gitu ya, karena dengan menarik, karena di sana menampilkan pengemasan, terutama produk-produk yang memiliki kemasan unik. Nah ini menambah nilai jual dari produk tersebut. Nah yang berikutnya adalah ghost mannequin ya. Ghost mannequin ini digunakan untuk memvisualisasi utamanya produk pakaian dan yang banyak ini misalnya jersey ya gitu ya. Jadi kita gunakan patung gitu ya,
atau kita gunakan manekin untuk memvisualkan bagaimana baju itu seolah-olah dipakai oleh orang, ya seperti itu. Seolah-olah dipakai orang, kemudian kan beda ya, misalnya baju jersey gitu ya, kita visualkan ke orang. Jadi kalau yang paling utama biasanya adalah ya masuknya ke model fotografi. Jadi kita nyewa model itu akan menangani itu, tapi kan biayanya tinggi, gitu ya. Cost yang harus dikeluarkan untuk menyewa model, kemudian berbagai atributnya dan berbagai take prosesnya itu kan sangat-sangat mahal. Makanya solusi alternatifnya gitu ya untuk produk fotografi bisa memanfaatkan gas manekin gitu ya, sehingga nanti cukup dipasangkan di patung itu, udah itu divisualkan, kemudian difoto, kemudian bisa digunakan. Nah, meskipun nanti dalam perkembangannya sekarang sudah mulai masuk ke namanya AI ya, Artificial Intelligence, itu sudah mulai ada nih aplikasi-aplikasi tertentu yang dapat memvisualkan pakaian yang digunakan. Nah, itu beberapa jenis dari fotografi produk yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah produk itu memiliki visualisasi yang menarik. Nah, sebenarnya ada satu tambahan gitu ya. Bagaimana jenis fotografi produk ini kan secara konsep untuk menarik itu sebenarnya dibutuhkan strategi atau teknik dalam pengambilan fotonya. Ya, gitu ya. Kalau tadi itu berfokus pada objeknya, berfokus pada jenis produknya. Nah, sekarang ada namanya angle pada fotografi produk. Jadi angle ini yang akan menentukan. Tadi ketika misalnya produknya sudah oke ya, kita pilih nih misalnya menggunakan clear background. Nah, clear background ini sudah oke, konsepnya clear background, kemudian sudah ada produknya satu. Nah, kita akan ambil dengan seperti apa angle-nya gitu ya. Kita akan ngambil dari sudut yang mana gitu ya. Jadi angle fotografi gitu ya, itu adalah teknik pengambilan atau sudut pandang gitu ya. Sudut kita akan mengambil dari sudut pandang seperti apa. Nah, secara umum angle fotografi itu kan ada banyak. Nah, di sini khusus untuk produk dari banyak sekali ya angle-angle yang ada, saya rangkum menjadi 3. Ini adalah angle foto yang angle fotografi produk yang paling banyak ditemukan atau paling populer istilahnya. Jadi saya hampir ngecek di marketplace dimanapun itu hampir semuanya menggunakan di antara 3 ini gitu ya, atau di sosial media. Meskipun ada juga yang menggunakan yang lain, tapi ini 3 teratas yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah front angle ya. Jadi ini misalnya clear background. Kemudian kita akan mengambil dengan front angle, berarti apa gitu ya? Posisi kamera tepat sejajar dengan produk di depannya. Jadi contohnya yang di slide ini, jadi seolah-olah ini ya bukan seolah-olah, memang kamera itu berada di depan dari objek itu, sehingga apa, posisi kamera dengan objek itu sejajar, lurus, gitu ya. Maka hasilnya apa gitu ya? Hasil produknya akan terlihat ukuran yang sebenarnya, bentuk yang sebenarnya. Kemudian untuk rekomendasinya yaitu cahaya dari samping ya. Karena kalau cahaya dari depan ya nanti ya kurang gitu ya. Atau cahaya dari belakang ya silau karena langsung masuk ke lensa. Nah, ini konsepnya adalah front angle. Ini banyak digunakan untuk katalog. Katalog rata-rata menggunakan seperti ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan estetika sedikit gitu ya, jadi dari front angle kita tambahkan estetika biar lebih menarik, namanya adalah angle 45 derajat. Nah, sebenarnya tidak hanya 45 derajat, ada yang menggunakan 75 derajat, ada yang menggunakan 25 derajat. Tapi yang paling populer adalah 45 derajat. Bedanya apa gitu ya? Jadi kalau kita ini ya, yang sebelumnya, yang front angle, ini kan dari depan. Jadi seolah-olah gambar itu 2D. Ini tidak menampilkan bentuk 3D-nya. Agak kurang gitu kan. Bentuk 3D-nya kurang. Karena ini hanya tampak depan saja. Samping nggak ada, atas nggak ada, bawah nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau yang 45 derajat,
ini posisi tidak sejajar. Jadi yang tadinya sejajar kita naikkan sedikit, kan? Kita naikkan sedikit. Kemudian tujuannya apa? Kita akan mengambil posisi atas dan posisi depan. Nah, kadang-kadang kalau penempatan bagus kita dapat dari sisi samping juga. Dari sisi samping, sisi depan, sisi atas. Jadi ada 3 sudut. Tapi minimal kita dapat 2 bagian. 1 tampak depan, 2 tampak atas. Nah, ini juga menampilkan ini ya, menampilkan lebih ke 3D gitu ya. Hasilnya lebih ke 3D. Meskipun ya memang produk real gitu ya. Jadi kalaupun contohnya ini piring ya bisa menampilkan bagian depan dan bagian permukaan. Kalau penataannya bagus, ini bisa sampingnya. Jadi kalau bisa 3. Tapi kalau yang front angle tadi rata-rata cuma 1. Tapi kalau penempatannya bagus bisa 2. Jadi misalnya depan sama samping gitu. Kalau misalnya produknya kotak, kayak kotak bisa depan dengan samping. Tapi kalau produknya kotak di angle 45, kita bisa depan, samping, sama atas. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ada namanya flat lay. Flat lay ini angle favorit untuk fotografi produk, utamanya adalah makanan. Ya, nanti di makanan ya, kuliner dan seterusnya ini namanya flat lay. Flat lay itu mengambil dari atas. Jadi misalnya ini ada minuman ditaruh di atas meja atau di tertentu, kemudian kita ngambil dari atas. Nah, ini ada apa bunga, misalnya teh dari bunga apa. Nah, kemudian kita tambahkan ornamennya biar lebih menarik. Nah, itu tadi ya berbagai informasi atau gambaran tentang angle di dalam fotografi produk. Ada 3, kemudian juga ada berbagai jenis fotografi produk. Nah, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.